Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak di satu sisi kita beriman, tapi di sisi lain ada rasa takut yang besar banget, apalagi kalau mikirin masa depan? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal perasaan yang ya sangat manusiawi itu. Perasaan yang mungkin jangan-jangan lagi Anda rasakan sekarang ini. Ceritanya tuh berawal dari satu kalimat sederhana dari seorang anggota jemaat yang kelihatannya capek banget. Dia bilang gini, "Saya percaya Tuhan, tapi jujur saya juga takut." Wah, pendek ya, tapi dalam banget. Dan mungkin kita semua pernah ngerasain hal yang sama kan? Dan kalimat itu, jujur aja, manusiawi sekali, ya kan? Coba deh kita lihat sekitar kita. Harga-harga pada naik, sementara rasanya penghasilan gitu-gitu aja. Di situasi kayak gini, wajar banget kalau banyak dari kita ada di posisi yang sama persis. Kita percaya sama Tuhan, tapi ya khawatir juga. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong kita menyikapi rasa cemas ini? Nah yuk, kita coba lihat jawabannya dari sebuah janji, sebuah perspektif yang beda, perspektif dari Tuhan sendiri, langsung dari Alkitab. Coba deh perhatikan baik-baik, ada pesan yang penting banget di sini. Yesus itu nggak bilang, kebutuhan kalian itu nggak penting. Sama sekali nggak, malah sebaliknya. Dia justru menegaskan kalau Bapa di surga itu udah tahu kita butuh semua itu. Artinya apa? Artinya kita ini nggak lagi teriak-teriak ke Tuhan yang cuek atau nggak ngerti kondisi kita. Jadi intinya bukan soal Tuhan tahu atau enggak. Jelas dia tahu. Masalahnya itu ada di kita. Kita ini loh yang kadang sulit percaya kalau dia itu masih pegang kendali penuh. Apalagi pas situasi di sekitar kita rasanya udah kacau balau dan nggak bisa dikontrol lagi. Nah, disinilah letak perang batin yang kita hadapi tiap hari. Dunia di sekitar kita kan selalu bilang, kamu harus bisa andelin diri sendiri. Keamananmu ya di pekerjaanmu, di tabunganmu. Tapi, di sisi lain, Tuhan justru manggil kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Percaya sama aku, berserah sama aku. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, oke, ngomongnya gampang, tapi prakteknya gimana? Nah, ini dia. Mari kita lihat sebuah kisah nyata, sebuah contoh, bagaimana iman yang seperti ini bisa bekerja di tengah situasi yang kelihatannya mustahil banget. Coba bayangin ya, ada seorang ayah, dia baru aja kena PHK, hancur pasti hatinya. Terus, suatu malam, anaknya yang masih kecil datang ke dia. Dengan polosnya, si anak nanya satu pertanyaan yang, bikin hati miris banget. Dan jawaban si ayah ini, ini jadi pelajaran yang luar biasa buat kita semua. Dia nggak kasih janji-janji kosong atau penjelasan rumit soal gimana caranya besok kita makan. Enggak. Malah dia memberikan sebuah deklarasi iman. Sebuah pernyataan kalau dia tetap berharap sama penyertaan Tuhan. Kisah ini benar-benar membawa kita ke jantungnya iman ya. Ternyata, iman itu bukan soal kita punya semua jawaban. Bukan soal kita ngerti kenapa ini terjadi atau gimana solusinya. Tapi iman itu soal keberanian. Keberanian untuk tetap percaya bahkan pas kita nggak ngerti apapun. Terus gimana caranya iman yang kayak gini bisa mengubah cara kita melihat hidup? Padahal keadaannya mungkin nggak langsung berubah loh. Nah yuk kita coba tarik benang merahnya, kita satukan semua ini buat lihat dampaknya yang benar-benar luar biasa. Jadi percaya sama Tuhan atau in God we trust itu bukan berarti kita cuma pasrah dan nggak ngapa-ngapain ya. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah keputusan yang aktif. Kita ini secara sadar memilih untuk menancapkan jangkar harapan kita itu pada Tuhan, bukan pada pekerjaan, keuangan, atau keadaan kita yang, jujur aja, bisa berubah kapanpun. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kalau lagi takut, doa kita seringnya gimana? Pasti bunyinya kayak gini kan? Tuhan, tolong ubah situasi saya sekarang juga. Ya, doa ini wajar kok. Ini doa yang keluar karena kita pengen ngambil alih kendali lagi atas hidup kita. Tapi iman itu bisa mengubah doa kita loh. Fokusnya itu jadi geser. Dari yang tadinya, Tuhan, ubah keadaan saya, sekarang jadi, Tuhan, tolong kuatkan saya supaya saya bisa tetap percaya sama Engkau di tengah semua ini. Nah, ini dia pergeserannya. Dari rasa takut menjadi sebuah harapan yang sejati. Jadi, untuk menutup perbincangan kita hari ini, ada satu hal yang penting banget buat kita ingat. Pengharapan kita yang paling sejati itu ternyata bukan ada di apa yang kita pegang erat-erat, bukan di tabungan, bukan di jabatan, tapi pada siapa yang sedang memegang kita erat-erat. Dan itulah kuncinya. Kunci untuk bisa melewati rasa takut dan benar-benar hidup dalam pengharapan.